orang Muslim ditanya itu termasuk huruf hijaiyah? Iya, betul. Nah, Allah tidak menutupi itu. Kalau yang mana yang kau tutupi? Apa artinya coba? Kalau nggak ditutupi, apa artinya kalau nggak ditutupi? Huruf hijaiyah. Kenapa Yesus menutupi? Kenapa Yesus menutupi? Kapan Bang Ali Musa sebentar. Saya tanya Bang Ali Musa. Saya tanya nih. Saya tanya sama host nih. Saya tanya Bang Ali Musa nih. Bang Ali Musa, kaf ha ya ain shad itu huruf hijaiyah atau huruf apa? Hijaiyah, akhi. Huruf hijaiyah. Allah tidak menutupi huruf hijaiyah itu. Sekarang saya tanya host. Apakah artinya surat Maryam ayat 1 itu huruf hijaiyah atau huruf apa? Huruf hijaiyah. Aduh, ini orang stres. Saya tanya nih yang di bawah nih. Tuh kan kabur. Si gendeng. Gak usah kita ngupas apa mutasabih. Mendingan sama Bang Peros yang santun. Ayo Bang Peros. Ini Bang Peros. Saya dapat ilmu ini nih, ada orangnya di sini. Ketika menjawab itu, siapa nih yang paling gede? Itu yang dia jawab ketika di Zoom atau di WA dikatakan mutasabihat itu ya udah nggak bisa ngomong, dia jawab benar Ustaz saya. Memang ada ya ayat-ayat yang Allah rahasiakan, hanya Allah lah yang tahu. Itu sebab mengapa agar manusia tidak berlaku sombong bahwasanya di atas langit masih ada langit, supaya orang tidak merasa tinggi ilmu jumawa. Kalau merasa pintar, coba coba artikan apa yang Allah tuliskan, Allah sampaikan ayat-ayat mutasabihat itu. Artikan kalau pandai, kalau memang merasa pintar. Disitulah Allah memberikan batasan-batasan supaya manusia tidak melampaui batas. Hanya Allah lah yang tahu dari segala sesuatu apa yang Allah ketahui dan manusia tidak ketahui. Itu ayat-ayat pembatas. Kalau umat Islam faham tentang hal itu, di dalam kekristenan pun, kalau toh ternyata memang Yesus itu adalah Tuhan, mengapa mesti menutup-nutupi? Kapan terjadinya hari kiamat itu? Begitu, akhi, silakan. Iya, jadi alif lam mim, kaf ya ain shad shin shad itu adalah kan huruf hijaiyah. Jadi Al-Qur'an itu ya tercakup dari huruf-huruf hijaiyah. Ini mah orang goblok soalnya Bang Ade. Dia mah orang goblok. Naik ke atas itu cuman mau buang energi kita. Aku dari tadi udah ini dijelasin kayak manapun akan kayak gitu. Orang yang ditanyain ayat mutasyabihat, dia ditanya bisa baca Quran enggak aja nggak bisa. Padahal tadi ya Bu ya pas jam berapa tadi kita bahas tentang surat Yusuf ayat 2 tadi. Al-Quran itu bukan terjemahan. Al-Quran apa itu ini si Jack ini turun naik nongol Gue biarin digituin aja buat jadi celup orang kayak gini mah pusing. Saya lebih baik mengalah kalau sama orang bodoh, takut ikut bodoh. Saya butuh hiburan nih Kang Dito nih. Saya butuh hiburan nih buat buang energi. Iya, Kang Ade, jangan Kang Ade, nanti jam 9 ngopi pula pusing kan. Bahaya Kang Ade, udah jangan bahaya. Yang lain aja. Apa Widok? Ini ada Bang Peros di bawah. Bang Peros ini Bang Peros. Ini diskusi sama Ustadz Tahta yang lemah lembut. Sini Bang Peros. Ayo, sini. Ini ada guru saya nih Ustadz Tahta nih tentang masalah mutasabihat ini jawabannya pinter gitu loh. Apa itu huruf hijaiyah? Diem. Saya tuh pernah dengar tanda jawab itu awal, jadi ikutin sampai hari ini. Kalau ditanya tentang huruf mutasabihat ya itu huruf hijaiyah. Ya udah. Kalau kita terima kasih Ustaz. Lanjut. Iya, kalau kita pakai jabarkan ya ayat-ayat mutasabihat seperti Ali Imran ayat 7 itu terlalu panjang, nggak ngerti. Langsung tak gini. Coba kamu artikan gini. ABC apa artinya? Nggak ada tata ya kayak itu. Kaf, alif, lam, ro. Coba ya dong tuh huruf hijaiyah sama dengan gini. A, G, D. Apa? Coba baca apa artinya? Nggak ada tata itu cuma huruf-huruf. Ya sama seperti itu. Misalnya saya mengatakan Yasin, iya dengan sin. Apa artinya? Kan nggak ada kan? Itu langsung diem. Kalau kita pakai ayat, mereka ada nerima. Loh, heran nih orang Kristen ini gitu. Kalau dijawab pakai ayat, tapi emang
Tapi emang gini, Astaguna, Oten yang paling goblok ya yang tadi itu. Kalau yang lain kan mempertentangkan terjemahannya. Kalau ini itu kau sembunyiin. Apa yang disembunyiin? Kan tadi ya, kalau saya bilang gini, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Al-Quran sudah mengatakan Allah. Dan di Al-Quran dijelaskan, orang-orang yang bodoh ya akan selalu mencari-cari, membahas artinya ayat mutasyabihat itu. Ya kayak kamu ini. Padahal wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Cuma Allah yang tahu. Warasihuna fil ilmi. Nah, udah pakai dalil kayak gini masih ngotot. Oh, sekarang gini aja lah. Itu kan alif lam ro. Apa artinya? Lu kan huruf-huruf alif, huruf lam, ro. Ya apa artinya? Sama dengan gini. ABC. Coba apa artinya? Kan nggak ada kan? Gitu. Ya sama seperti itu gitu. Ya abjad itu huruf. langsung diem. Oh, berarti mereka ini saya pakai dalil-dalil dari tadi tidak ngerti. Dipakai tidak usah dalil karang-karangan saya, percaya. Iya, makanya itu saya tuh mengikuti Ustaz Tahta gitu kalau ditanya tentang masalah huruf mutasabihat kayak alif lam ro, kaf ha ya ain sod, alif lam mim. Jawabannya apa? Simpel. Itu huruf hijaiyah. Udah. Gak usah ngomong. Aku masih sekarang masih terngiang, makanya ini aduh, masya Allah ini luar biasa Ustaz Tahta ini. Saya dapat referensi seperti ini menjawab itu dari Ustaz Tahta itu. Allah. Makanya dari Ustaz Tahta diam-diam baik, mungkin ngasih kesempatan buat Bang Alim Musa. Gitu. Gak usah pakai ayat, jawabnya itu aja huruf hijaiyah. Udah. Ditanya lagi apa artinya? Itu huruf hijaiyah. Ya. Ya, Nah ini ada Pak Peter. Aduh, Pak Peter kemana saja? Sini Pak Peter. Aduh, saudara-saudaraku yang di bawah ya, yang monitor, yang bangun, tolong bantu di follow akunnya Ustadzuna Tahta. Ini kebetulan akun baru yang kemarin tumbang, dan ini juga akun Kang Ade, akun baru nih ya. Bantu di follow semuanya saja, silahkan ya saudaraku semuanya, bantu follow yang masih bangun, silahkan. Dan untuk Oten silahkan yang mau naik. Ini Pak Peter, barangkali ada yang masih ada di bawah, silahkan Pak Peter. Aduh. Kenapa Abu ya udah halu kayak habis lari pagi aja. Dari tadi Otennya nguras tenaga. Aduh. Tuh Kang Dito udah haus, jam segini Kang Dito udah haus. Persoalannya itu demi Allah, saya kalau sudah macam kita dan guru-guru yang lain itu dimain-mainkan sama Kristen, itu hati saya sakit. Hati saya tuh rasa tersusuk sembilu. Kalau seandainya berhadapan-hadapan, rasa mau saya rontokkan giginya itu loh. Masya Allah, Akhi Musa. Begini ya para guru semuanya, kebetulan Ustadz Tahta dari semalam ini standby di sini, Oten kan nongol-nongol. Ini ada Pak tadi itu Pak apa Kang Dito, Pak dosen ya, Pak dosen. Ada Pak dosen, sekolah dasar. Pak dosen, semoga Anda bisa diskusi dengan baik. Silahkan Pak dosen, mumpung ada guru saya di sini Ustadz Tahta. Pak dosen kira-kira mau ngangkat tema apa, silahkan, atau saya yang mengangkat tema atau gimana, silahkan. Yang Anda kuasai Pak dosen ya, silahkan Pak dosen. Framing, buka mute-nya. Aduh, agak lain Oten ini emang. Semua kok saya kuasai. Oh iya, silahkan ngangkat tema apa, silahkan. Apa ya? Ini Pak terangkan ini lagi atau lagi apa?
Lari pagi. Oh, dari pagi lari pagi. Sama anjingnya ya? Anjingnya dibawa nggak? Udah. Ya so pasti lah. Nanti mau dipotong lebaran. Awas itu anjingnya gigit orang loh. Nanti mau dipotong lebaran. Si framing. Jangan dimakan, saudaranya sendirinya dimakan. Itu gimana tuh? Kalau jadi makan masa saudaraan. Itu saudaranya masa mau dimakan? Kalau saudaraan itu jangan. Ya kan kata Yesus itu apa katanya? Saudara, Tidak layak roti yang disediakan bagi anak-anak dicampakkan kepada anjing. saudaramu kamu makan ya? Nah, kalau orang di luar Israel kan disebutnya anjing, ya kan? Oleh Yesus itu. Nah, terus orang Kristen Indonesia itu kan bukan orang Israel, itu kan disebutnya kunarion. Nah, kalau kunarion yang Anda pelihara itu lalu dipotong, lalu Anda makan, sama saja Anda memakan saudara Anda sendiri, brother. Yang dibilang itu orang apa anjing? Anjing. Ya, mana nggak jelas. Ya, makanya baca dengan betul. Tidak layak ya roti yang disediakan bagi anak-anak dicampakkannya kepada anjing. Lalu anjing itu berkata, anjing itu akan memakan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya, akan memakan kotoran yang jatuh dari meja tuannya. Gitu. Nah, jadi kalau Anda melihara gunarion lalu Anda makan, Anda potong lalu Anda makan, sama halnya Anda memakan saudara Anda sendiri, begitu. Masa Orangnya gitu sih? sudah tidak ada ahli Musa. Pak Doni monitor, Pak Doni. Pak Doni monitor. Ya, Muslim apa Kristen? Pak Doni, mohon maaf. Kristen. Selamat pagi, Pak Doni. Ya, Siap. Nah, ini begini Pak Doni ya. Pak Doni lagi nyantai nggak atau lagi sibuk? lagi nyantai. Oh, siap. Kira-kira Pak Doni pagi hari ini diskusi siap tidak? Atau nggak mau diskusi? Ya, diskusi boleh, tapi ya saya ikuti saja dulu lah. Siap. Enggak begini Pak Doni ya. Saya kasih kehormatan buat Anda. Karena Anda tamu saya, barangkali ada yang mau dipertanyakan sebelum kita ngangkat satu tema. Ada yang mau ditanyakan Pak Doni? Ya, tadi cuma saya dengar pernyataan dari siapa tadi itu bahwa kalau mengacu pada pernyataan Yesus bahwa orang di luar Israel itu diibaratkan anjing. Lalu kalau orang Kristen Indonesia tadi dia katakan apa itu, lalu kalau makan anjing kan makan saudaranya sendiri. Masa gitu sih? Kan maksudnya kan tidak begitu. Jadi maksudnya gimana itu, brother? Itu maksudnya gimana? Ya, iya, makanya kalau apa yang saya sampaikan itu salah, maka Anda punya kewajiban, punya hak untuk meluruskan. Anda punya hak jawab. Silakan dijawab. Tapi itu kan masa sesama sesama anak bangsa dikatakan seperti itu. Lalu kapan kita bisa mau maju kalau seperti itu? Janganlah bernarasi-narasi yang tidak beretika seperti itu kan gitu loh. Ya, nggak pas lah. Udah Pak Doni. Lalu Anda kalau dikatakan seperti itu, kira-kira Anda terima nggak? Pak Doni sudah. Biar enak kita mulai saja diskusinya biar ada edukasi ya Pak Doni ya. Kalau Anda tidak mau mengangkat tema, gimana kira-kira tema yang sudah saya tulis? Keberatan nggak kalau kita bahas, diskusikan? Silakan Pak Doni. Keberatan tidak? Pak Doni, buka mute-nya. Enggak, suruh milih sendiri aja. Bingung dia Ustad. Kristen antikris.
Iya. Jadi begini Pak Doni, jangan baperan ya tentang masalah tentang anjing itu, karena Yesus kan ketika itu kan ada di dalam kitab PB itu kan, bahwa Yesus mengatakan anjing kepada perempuan itu. Jadi kalau seandainya Bang Ali Musa, saudara saya ini mengatakan hal seperti itu sudah dinyatakan oleh Yesus sendiri gitu loh. Nah, kalau memang itu ada salah, kenapa nggak diluruskan? Jangan baper gitu loh. Jadi intinya gini, Kalau Anda Kang mau Ade, menyalahkan ya salahkan Yesus gitu kan. Yesus apa yang mengatakan disampaikan oleh saudara Muslim itu ada semuanya di Bible, Pak Doni. Jadi Muslim itu tidak bernafsir liar, hanya membacakan apa yang tertulis di Bible. Begitu Pak Doni ya, udah itu saja kira-kira. Saya paham, tapi itu kan peristiwa itu di Israel. Tapi jangan menyamakan orang Indonesia. Masa sesama anak bangsa dibilang seperti itu? Kalau Anda dikatakan seperti itu, kira-kira mau enggak? Saya tidak memungkiri apa yang dikatakan oleh Yesus. Pak Doni, sudahlah. Ini gimana, saya udah ngantuk. Sekali lagi saya sampaikan. Tafadhol, Kak Akhi Musa. Karena dia di sini berkata ingin memotong anjing untuk Lebaran, itu mengejek umat Islam, dan saya tahu mengejek itu, ya, kalimat ejekan, sarkas itu saya paham. Maka saya balas dengan perkataan yang seperti apa yang tertulis di dalam kitab Anda, brother. Paham ya? Makanya ketika berkata-kata dengan umat Muslim, hendaklah berhati-hati, jaga lisan sehingga tidak akan menyakiti dirinya sendiri dan juga orang lain. Begitu, brother. Kalaupun Anda di sini merasa tidak nyaman dengan perkataan saya, Anda mempunyai kewajiban dan hak jawab untuk meluruskan dari apa yang saya sampaikan, bahwasanya apa yang saya sampaikan itu salah, bukan malah curhat. Begitu, brotherku. Silakan. Siap, bijaksananya Akhi Musa ya, keren. Begitu Pak Doni, udah kita nggak bakal ini diskusi-diskusi kalau kayak gini, Pak Doni. Ini begini saja Pak Doni, seperti yang tadi di awal saya sudah sampaikan, ya, saya kasih Anda kebebasan untuk mengangkat satu tema yang Anda kuasai. Nah, tapi kalau Anda tidak bingung mengangkat tema itu yang saya tulis tema di atas, Anda keberatan tidak, silahkan dijawab. Kristen itu bukan antikris, yang antikris itu orang Yahudi. Ya, silahkan dipaparkan, nanti ditanggapi sama Ustadz Tahta. Pak Doni silahkan dipaparkan, tapi jangan lupa pakai data ya. Silahkan Pak Doni, saya kasih waktu Anda seleluasa-leluasanya, tapi jangan lupa pakai data, itu saja. Silahkan. Ya kalau pakai data saya tidak punya kesempatan untuk menyiapkan data, karena memang saya juga tahu data itu. Karena begini, kalau bilang Kristen antikris itu ya keliru. Kristen itu kan tidak antikris, dia kan pengikut Kristus. Bagaimana dia disebut antikris? Itu dari kata-kata itu saja itu kan sudah keliru kan gitu loh. Kalau orang Yahudi antikris, memang karena kehadiran Yesus di atas muka bumi itu tidak sesuai dengan nalar manusia kan gitu loh. Karena masa Roh Kudus ini kalau kita bicara sesuai dengan data yang tertulis di dalam Injil, jadi orang Yahudi itu tidak menerima itu. Kelahiran Yesus itu tidak wajar kan gitu. Kenapa? Karena tidak dibuahi oleh benih seorang laki-laki kan itu loh. Itu jelas di dalam firman itu bilangnya, dalam Injil itu bilang begitu. Jadi seperti itu, makanya mereka tidak menerima Yesus, tidak menerima Kristus itu. Jadi mereka antikris. Jadi kalau orang Kristen dibilang antikris itu nggak pas, karena orang Kristen pengikut Kristus. Itu kalau dari saya begitu.
Siap Pak Doni, terima kasih. Tafadhol Ustadzuna Tahta. Akan. Ya, ini menarik ya. Saya akan biar nyambung yang sesuai fakta itu seperti ini. Jadi antara Yahudi, Kristen. Nah, nanti ada juga Islam ikut-ikutan nanti. Masalah Yesus itu, orang Yahudi menolak semuanya. Menolak sebagai apa? Nah, Yesus ngaku apa? Pertama, Yesus ngaku utusan. Utusannya Allah untuk Israel. Bukan sebagai Tuhan, ngaku utusan dia untuk Israel. Matius 15:24, Yohanes 17:9, Matius 19:28, KPR 13:23, Matius 2 ayat 6, Matius 10:5-6. Dia ngaku utusan untuk Israel. Nah, terus dia ngaku juga seorang nabi. Markus 6 ayat 4, Yohanes 6:14, Lukas 24:19, Matius 21:10. Dia ngaku nabi. Ya. Nah, karena dia nabi utusan, maka tugasnya penyampai firman. Yohanes 3:34, barang siapa yang diutus oleh Allah, maka tugasnya penyampai firman Allah. Mana dalilnya dia menerima firman, menyampaikan firman? Yohanes 12:50, Yohanes 17:78, Yohanes 5:30. Terus dia memperkenalkan Tuhan itu ya Allah. Hai Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Nah, semua ini pengakuan Yesus ini Israel menolaknya. Islam menerima. Coba nanya ke Islam. Tata, Yesus itu siapa? Utusan Allah untuk Israel. Kau punya ayat dalam Islam? Iya. Ali Imran 45, aku diutus apa? Wa rasulan ila Bani Israel sebagai utusan untuk Israel. Atau Sof ayat 6. Ya Bani Israel ini Rasulullah ilaikum, atau Ajufruf 59 diutus untuk Israel. Dia juga di dalam Islam nabi. Ini Abdullah Taniyal Kitab wa ja'alani nabiyya. Dia juga dalam Al-Quran sama seperti pengakuan dia menerima wahyu ajaran wal yahkum ahlal injil bima anjalallah. Dan dia mentuhankan Allah. Tunggu dulu. Innallaha wa rabbi wa rabbukum fa'budu. Nah, Islam cocok dengan apa yang disampaikan oleh Yesus. Siapa dia? Utusan seorang nabi, penyampai firman, mentuhankan Allah. Nah, Israel menolak, Islam cocok mengimani apa yang disampaikan oleh Yesus. Kristen lebih sesat lagi, malah mentuhankan dia. Ya, jadi tiga sosok ini ya, tiga agama ini, Yahudi menolak Yesus, Islam menerima Yesus, Kristen sesat dia karena mentuhankan Yesus yang tidak ada dalilnya. Makanya dalam Al-Quran, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalannya orang yang kau beri nikmat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang yang sesat dan yang dimurkai. Ada dua di situ. Sesat, siapa sesat? Mereka lah orang-orang Nasrani yang mentuhankan Isa. Yang dimurkai siapa? Yahudi. Dia tahu kebenaran tapi menolak Nabi Muhammad. Jadi ghairil maghdubi alaihim waladdallin di situ ada dua. Ada orang sesat, ada orang yang dimurka. Orang yang dimurkai itu adalah Yahudi. Dia tahu kebenaran tapi tidak mau beriman. Yang sesat adalah Nasrani. Karena dia telah mentuhankan sosok Nabi Isa. Itu. Silakan. Masya Allah Ustadzuna. Sebelum ke Pak Doni izin sebentar ya. Ini saya mau ngecek Bunda Rahma dulu. Bunda masih monitor Bun? Bunda. Masya Allah. Udah istirahat ya. Saudara-saudaraku yang di bawah sekali lagi ya, sebelum ditanggapi Pak Doni izinnya bentar. Sebelum ditanggapi sama Pak Doni, silahkan yang belum di follow akunnya Ustadz Tahta, akun baru, dan semua guru-guru saya ini yang di atas yang belum follow, di follow ya. Insya Allah akunnya bermanfaat untuk menyampaikan kebenaran biar bisa open cam. Silahkan saudaraku semuanya. Bunda izin di bawah dulu ya. Ini Kang Arya izin moderatorin bentar ya. Kebetulan di sini ada tahlilan dulu bentar, saya izin sebentar. Kang Arya.